Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sistem pendinginan mesin. Pada prinsipnya, sistem pendingin bekerja dengan cara melepaskan panas dari mesin ke udara. Tujuannya adalah untuk menjaga suhu mesin agar tidak overheat, mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Nah, dalam kondisi ini mesin harus dijaga suhunya agar tidak terlampau panas ataupun tidak terlampau dingin, karena mesin juga membutuhkan suhu kerja maksimal agar performanya tidak menurun, karena ketika mesin terlalu dingin, mesin juga tidak dapat bekerja dengan baik, apalagi jika mesin tersebut juga terlalu panas, maka akan menyebabkan komponen mudah aus, suara mesin kasar, dan lain sebagainya. Suhu kerja ideal mesin adalah 90 derajat plus minus 5 derajat, atau maksudnya adalah 90 derajat minus 5 atau 85 derajat sampai dengan 90 derajat plus 5 atau 95 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan suhu kerja ideal mesin adalah 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Pada dasarnya, sistem pendinginan mesin menerapkan dasar hukum fisika perpindahan kalor atau perpindahan panas. Jika kalian ingat-ingat, hukum ini sudah kalian pernah mempelajarinya di SMP dulu. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya yang ikut berpindah. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Atau mungkin bisa kalian lihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, di sini bisa kalian lihat pada peristiwa berikut ini telah berlangsung 3 peristiwa, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi terjadi pada gagang nih. Ya, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa adanya perpindahan. Jadi di sini panas berpindah dari air menuju gagang, kemudian sampai kepada tangan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang bergerak. Nah, di sini adalah peristiwa perpindahan panas di dalam air. Air di bagian bawah cenderung lebih panas daripada air yang ada di bagian atas. Jadi, air yang ada di bagian bawah ini dia akan cenderung bergerak naik ke atas. Kemudian air yang suhunya lebih rendah dia akan bergerak ke bawah. Terus seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari konveksi. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Di sini disimbolkan adanya panas dari api. Panas dari api ini berpindah menuju ke panci, kemudian ke air tanpa adanya zat perantara. Dari peristiwa ini nanti akan diaplikasikan dari konduksi, konveksi, dan radiasi ini akan diterapkan dalam sistem pendinginan mesin. Nah, nanti
ketiga hukum ini akan berlaku pada sistem tersebut. Pada sistem pendingin mesin nanti akan dibagi menjadi tiga tipe atau tiga pokok bahasan yang nanti akan kita bahas secara berbeda atau sendiri-sendiri. Yang pertama adalah air cooling system atau pendinginan dengan udara. Yang kedua adalah water cooling system atau pendinginan dengan air. Yang ketiga adalah oil cooling system atau pendinginan dengan oli. Air cooling system atau sistem pendinginan udara, yaitu sistem pendinginan yang menggunakan udara sebagai media fluida pendingin. Sistem pendinginan udara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem pendinginan udara secara alami atau natural air cooling system dan sistem pendinginan udara secara paksa atau forced air cooling system. Ilustrasi dari natural air cooling system dan forced air cooling system adalah sebagai berikut. Keduanya sama-sama menggunakan media udara sebagai pendinginan. Nah, yang pertama adalah natural air cooling system, yaitu pendinginan secara alami. Di sini udara bergerak secara bebas ya. Di sini dalam gambar ini dicontohkan adalah mesin sepeda motor kalian. Dalam sepeda motor yang menggunakan sistem pendinginan alami atau sirip. Mungkin contohnya adalah motor tipe yang lama, mungkin Supra, Mega Pro, Tiger gitu ya. Terus kemudian forced air cooling system atau pendinginan udara secara paksa. Pendinginan udara secara paksa ini dia perbedaannya adalah menggunakan kipas. Perbedaannya adalah menggunakan kipas. Jadi di sini udara dipaksa oleh kipas atau mungkin dialirkan oleh kipas menuju ke bagian sirip mesin. Perbedaan yang mencolok pada natural air cooling system, dia tidak ada mekanisme kipas, jadi udara bergerak secara alami atau memanfaatkan laju dari kendaraan tersebut. Forced air cooling system, dia bergerak dengan bantuan kipas. Komponen utama sistem pendingin udara adalah sirip pendingin yang dipasangkan pada mesin. Cara kerjanya, panas mesin merambat dari pusat panas ke sirip-sirip secara konduksi. Ya, jadi konduksi ini adalah hukum fisika yang sudah kita pelajari tadi. Jadi panas bergerak melalui zat perantara, yaitu sirip-sirip mesin. Kemudian proses pelepasan panas terjadi secara langsung ketika udara mengalir melewati sirip tersebut. Nah, ketika udara melewati sirip, maka kalor atau panas akan berpindah dari mesin ke sirip-sirip, kemudian dari sirip-sirip akan terbawa bebas ke udara. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem pendinginan udara adalah yang pertama, desain lebih sederhana karena dia tidak membutuhkan komponen yang rumit, hanya membutuhkan sirip, sehingga dalam perawatannya cenderung lebih mudah, hanya butuh dibersihkan, begitu saja. Kemudian kekurangannya, semakin luas sirip pendingin, maka semakin efektif pula pembuangan panas, akan tetapi semakin suara mesin akan terdengar semakin kasar akibat resonansi atau getaran suara yang dihasilkan oleh sirip pendingin. Nah, di sini bisa kalian bayangkan, semakin lebar sirip, maka pembuangan panas atau mungkin sistem pendinginan akan semakin baik. Akan tetapi,
karena mesin itu selalu bergerak dan bergetar, sirip itu juga akan ikut bergetar, sehingga suara mesin itu akan merambat melalui sirip-sirip itu juga. Jadi bisa kalian perhatikan, kendaraan dengan tipe pendinginan sirip, dia cenderung suaranya akan lebih kasar bila dibandingkan dengan kendaraan dengan sistem pendinginan yang lain. Sampai di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin bertanya, bisa kalian tanyakan atau kita diskusikan di kolom komentar sebelum saya lanjut ke sistem pendinginan selanjutnya.